Halo semua, apa kabar? Konten kali ini rada spesial ya, karena kita semua akan mendapat informasi penting, yaitu berupa paparan lengkap mengenai seluruh gereja yang ada di kota Batavia. Selain itu juga, Anda akan dimanjakan oleh dokumentasi yang berlimpah. Itu semua dipersembahkan bagi seluruh netizen yang baik hati yang sudah mendukung channel ini. Kita mulai saja ya. Hollandskerk. Sejak awal kehadirannya di kota Batavia, VOC membutuhkan rumah ibadah gereja. Pada tahun 1640, dibangunlah gereja mereka yang dinamakan Oude Hollandskerk atau Gereja Lama Belanda. Lokasinya di samping Stadhuis, sekarang Museum Fathahillah. Gereja yang juga disebut Gereja Salib atau Kruiskerk ini dimensinya sesuai kebutuhan saat itu, yakni karena jemaatnya masih belum banyak, maka dimensinya tidaklah besar. Dengan berjalannya waktu, maka ada kebutuhan untuk melengkapi gereja yang di bagian belakangnya mengalir kali besar itu dengan orgel yang ukurannya agak besar. Disinilah muncul problem yang mengakibatkan pengurus gereja memutuskan pada tahun 1732 untuk membongkar gereja agar orgel yang baru bisa masuk. Ternyata yang dilakukan tidak tanggung-tanggung. Bongkar total gereja lama dan bangun gereja baru yang dinamakan New Hollandskerk atau Gereja Belanda Baru. Tahun 1733, gereja baru yang juga dinamakan Gereja Kuba atau Kupelkerk atau Domchurch ini mulai dibangun dan diberkati pada tahun 1736. Desain gereja ini adalah unik, yakni segi 8 atau oktagonal dan dilengkapi dengan 700 pilar, sangat megah. Namun pada tanggal 22 Juli 1739, Kupelkerk dihantam gempa. Namun gereja yang masih tergolong baru itu masih aman dioperasikan. Pada tahun 1809, Gubernur VOC yaitu Daendels memerintahkan pembongkaran tembok kota Batavia beserta seluruh bastionnya. Mungkin karena bekas kena gempa, maka gereja Belanda baru itu ikut juga kena gusur. Lama dibiarkan kosong, lahan ex Kupelkerk itu akhirnya dibeli oleh perusahaan Geowery and Corporation. Di atas lahan perusahaan itu, pada tahun 1912, Geowery membangun gudang sekaligus kantornya. Gedung yang bergaya neo-renaissance tersebut masih eksis hingga sekarang. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1975 berubah statusnya menjadi Museum Wayang hingga kini. Gereja Portugis dalam kota. Meskipun namanya gereja Portugis, namun yang membangunnya bukan orang Portugis. Nama Portugis diikutkan pada gereja ini karena banyak orang Portugis serta peranakan Portugis dulunya tidak difasilitasi rumah ibadah Katolik oleh Belanda. Kemudian akhirnya mereka menjadi Protestan dan banyak yang beribadah di gereja yang berada di Utrechtstraat atau kalau sekarang menjadi Jalan Kopi. Lokasi gereja ini ada di dalam tembok kota, oleh karena itu dinamakan Binnenkerk. Pada tahun 1808, gereja ini habis terbakar karena kelalaian tukang las. Gereja Tugu adalah salah satu gereja tertua di Indonesia, terletak di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Secara pasti tidak diketahui kapan mulai dibangun. Tetapi para ahli sejarah menyimpulkan sekitar tahun 1676-1678, bersamaan dengan dibukanya sebuah sekolah rakyat pertama di Indonesia oleh Melchior Leidecker. Pada tahun 1737, Gereja Tugu dilakukan renovasi yang pertama di bawah pimpinan Pendeta Van de Tit, dibantu oleh seorang pendeta keturunan Portugis kelahiran Lisabon, yaitu Ferreira de Almeida, dan orang-orang Mardikers. Pada tahun 1740, Gereja Tugu hancur, bersamaan dengan terjadinya peristiwa pemberontakan Tionghoa atau geger pecinan di Batavia pada masa Gubernur Jenderal Adrian Falkenier. Kemudian, pada tahun 1744, atas bantuan seorang tuan tanah Justinus Vink, gereja ini dibangun kembali dan baru selesai pada tanggal 29 Juli 1747 yang kemudian diresmikan pada tanggal 27 Juli 1748 oleh pendeta J.M. Moore. Sampai saat ini, gereja tersebut masih berdiri dan berfungsi sebagai GPIB Tugu. Walaupun di berbagai sudut sudah banyak yang harus diperbaiki karena faktor usia. Gereja ini nampak sederhana saja, tetapi kokoh dan rapi.
dengan berisi bangku diakon antik, piring-piring logam, dan mimbar tua. Lonceng yang ada di gereja tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1880, karena lonceng paling tua yang dibuat tahun 1747 sudah rusak dan disimpan di rumah pendeta di sana. Gereja Sion dikenal juga dengan nama Portugis Buitenkerk atau Gereja Portugis di luar tembok kota. Berada di sudut Jalan Pangeran Jayakarta dan Mangga Dua Raya. Bangunan gereja ini memiliki kemegahan arsitektur serta daya tahan yang kokoh. Pada akhir abad ke-17, kawasan ini memang merupakan kawasan elit dan banyak bangunan rumah mewah dengan halaman yang luas. Disebut gereja Portugis karena saat kapal-kapal Portugis singgah di pelabuhan Sunda Kelapa dan ditandatanganinya perjanjian dengan Raja Hindu Sunda. Gereja Portugis ini selesai dibangun pada tahun 1695 untuk menggantikan gereja berupa pondok kayu sederhana yang sudah tidak memadai bagi umat Portugis hitam atau orang-orang keturunan India dan Sri Lanka yang memiliki nama Portugis dari bapak atau ibu baptis mereka. Peresmian gedung gereja dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 1695 dengan dihadiri Gubernur Jenderal Willem van Oudthoorn dan pemberkatan oleh pendeta Theodorus Zas. Pembangunan fisik memakan waktu sekitar 2 tahun. Peletakan batu pertama dilakukan Peter van Horn pada tanggal 19 Oktober 1693. Gereja ini kini merupakan gedung tertua di Jakarta yang masih dipakai untuk tujuan semula seperti saat awal didirikan. Rumah ibadah ini masih memiliki sebagian besar perabot yang sama juga. Gereja ini pernah dibugar pada tahun 1920 dan sekali lagi pada tahun 1978. Bangunan gereja tua ini juga memiliki nama Belkita semasa Hindia Belanda menguasai Batavia. Karena pada masa pendudukan Belanda setelah mengambil alih pendudukan Portugis, pemerintahan Belanda masa itu membangun tembok batas pertahanan kota pemerintahannya. Portugis Buitenkerk adalah gereja yang berada di luar tembok pemerintahan Belanda. Karena sampai pada awal abad ke-19 pun masih ada gereja Portugis lain yang ada di dalam kota. Kita sudah tahu bahwa Gereja Sion dibangun sebagai pengganti sebuah pondok terbuka yang sangat sederhana. Pondok ini sudah tak memadai bagi warga Portugis hitam, yakni para tawanan Portugis dan para budak dari India. Sedangkan Portugis Mardikers tadinya berstatus tawanan yang berasal dari Melayu dan India, namun sudah dibebaskan dari perbudakan asal mau beralih dari agama Katolik ke Protestan. Dulunya sebagai tawanan, mereka dibawa ke Batavia oleh VOC bersamaan dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Portugis di India, Melayu, Sri Lanka, dan Maluku. Perlu diketahui bahwa pada masa pendudukan Jepang, bala tentara Dai Nippon ingin menjadikan gereja ini sebagai tempat abu tentara yang gugur. Setelah Indonesia merdeka, Portugis Buitenkerk berganti nama menjadi Gereja Portugis saja. Sebagai peralihan kekuasaan pemerintahan, pemerintah Belanda memberikan kepercayaan pengelolaan aset peninggalannya kepada gereja-gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Wilayah pelayanan GPI pada bagian barat Indonesia diemban oleh Gereja Protestan Indonesia di bagian barat atau GPIB. Maka pada persidangan Sinode GPIB pada tahun 1957, Gereja Portugis diputuskan untuk bernama GPIB Jemaat Sion, dan masyarakat kini mengenal bangunan itu dengan Gereja Sion. Tahun 1984, halaman gereja menyempit karena harus mengalah pada kepentingan pelebaran jalan. Gereja dibangun dengan fondasi 10.000 batang kayu dolken atau balok bundar. Konstruksi ini berdasarkan rancangan Mr. Ewout Verhagen dari Rotterdam. Seluruh tembok bangunan terbuat dari batu bata yang direkatkan dengan campuran pasir dan gula tahan panas. Bangunan berbentuk persegi 4 ini punya luas total 24 x 32 meter persegi. Pada bagian belakang dibuat bangunan tambahan berukuran 6 x 18 meter persegi. Kapasitas gereja ini mampu menampung 1.000 jemaat, sedang luas tanah seluruhnya 6.725 meter persegi. Gereja Portugis termasuk jenis gereja bangsal atau Hall Church. Gereja ini membentuk satu ruang panjang dengan 3 bagian langit-langit kayu yang sama tingginya dan melengkung seperti setengah tong.
Langit-langit itu disangga oleh 6 tiang. Di bagian dalam, beberapa kursi berukiran indah dan bangku dari kayu hitam atau eboni masih tetap dipakai. Dilengkapi meja kayu, kursi-kursi itu semua dipakai untuk kepentingan rapat gereja. Tak ketinggalan acara sidang pencatatan sipil bagi anggota jemaat yang akan menikah secara gerejawi. Ada mimbar unik bergaya barok. Salah satu perabot asli gereja ini merupakan persembahan indah dari H. Bruygen. Letaknya ada di bagian belakang bersama bangunan tambahan. Mimbar ini bertudungkan sebuah kanopi yang ditopang oleh 2 tiang bergulir dengan gaya arsitektur Ionia serta 4 tonggak perunggu. Selain itu, ada organ pipa gereja yang sampai sekarang masih terawat baik. Organ ini diletakkan di balkon yang disangga 4 tiang langsing. Organ ini pemberian putri seorang pendeta bernama John Maurits Mohr. Ini terakhir kali dipakai pada tanggal 8 Oktober 2000. Sama seperti Willemskirk, pada masa lampau untuk mencapai gereja Portugis ini, jemaatnya juga punya pilihan lain, yaitu dengan naik perahu. Itu karena gereja ini sangat dekat dengan kanal Stadsbuitengracht yang merupakan kanal buatan. Gereja Anglikan Jakarta adalah gereja yang terletak di dekat Monumen Tugu Tani, Jakarta Pusat. Gereja ini juga dikenal dengan nama Gereja Inggris All Saints yang berdiri sejak tahun 1829. Pada mulanya, Pendeta Slater membeli tanah dengan harga $800 Spanyol, sebuah pekarangan yang terletak di tanah partikulir pengarangan yang berlokasi di tengah-tengah kampung Tionghoa dan Melayu. Pada tahun 1822, seorang misionaris Inggris bernama Walter Henry Medhurst yang diutus oleh London Missionary Society untuk sementara meneruskan usaha J. Slater. Pada masa Walter Henry Medhurst, ia mulai mengadakan ibadah dalam bahasa Inggris serta melakukan usaha mendirikan sekolah serta asrama yang pertama untuk anak-anak cacat di Jakarta. Kemudian disusul membangun gereja dan kediaman pendeta pada tahun 1829. Gereja All Saints memiliki keunikan karakter arsitektur yang juga disebut sebagai Tropical Georgian dan mula-mula bercorak kapel gaya nonkonformis. Georgian merupakan style yang menekankan simetri, bentuk persegi 4 yang panjang. Pintu utama ditonjolkan dengan portiko yang berpilar. Sementara itu, makna dari nonkonformis yaitu menunjuk kepada jemaat yang tidak menyesuaikan diri dengan ajaran dan kebiasaan gereja Anglikan. Selain itu juga bahwa Medhurst sendiri berlatar belakang Presbyterian, yakni Calvinis. Demikian bahasan kita mengenai telusur gereja tua di Batavia episode pertama. Pada episode kedua, materi konten akan menampilkan beberapa gereja yang lebih luar biasa lagi, yakni Gereja Katedral, GPIB Immanuel, Gereja Armenia, dan lain sebagainya. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.